Pemegang proyek pembangunan Bandara Bali Utara, PT Pibu Panci Sakti, baru saja meluncurkan desain bandara baru tersebut. Desain bandara itu dibuat oleh firman arsitektur Alien Desain Konsultan. Peluncuran desain tersebut dilakukan di kantor PT Pibu Panci Sakti, Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng, Bali pada Rabu 24 September 2025. Sebagai perancang, Alien DC sudah memiliki rekam jejak yang panjang dan kuat di dalam dan di luar negeri. Perusahaan ini dikenal menggarap berbagai proyek ikonik, mulai dari gedung perkantoran hijau, pusat transportasi modern, hingga kompleks pariwisata yang berbasis keberlanjutan. Di bawah kepemimpinan Hardi, Alien DC telah menjelma sebagai konsultan desain yang menggabungkan kreativitas lokal dengan standar internasional. Hadir dalam acara itu CEO PT Pibu Panci Sakti Erwanto Satadiatmoko, Wakil Presiden Komisaris PT Pibu Marsekal Purnawirawan Ida Bagus Putu Dunia, Komisaris PT Pibu Komjen Purnawirawan Imade Mangku Pastika, para penglingsir yang tergabung dalam Paiketan Puri-Puri Sejebak Bali yang jumlahnya mencapai 13 raja dari berbagai puri di Bali, para perbekal, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat lainnya. Kehadiran mereka menjadi penanda dukungan luas bagi terwujudnya bandara yang sejak lama diimpikan. Dari rilisan tersebut, konsep arsitektur Bandara Bali Utara berakar pada mitologi Bali. Bedawang Nala yaitu kura-kura kosmik yang menyangga Burloka atau alam manusia dan didukung oleh dua naga, Anataboga dan Basuki. Bentuk massa terminal dan elemen interior mewujudkan anatomi mitos ke dalam bentuk organik, lengkungan dan pola geometris yang menyerupai cangkang kura-kura. Konsep mitologi mengenai kura-kura raksasa bernama Bedawang ini memiliki kaitan erat dengan kepercayaan masyarakat Bali tentang proses terjadinya pariwisata gempa bumi. Dalam mitologi rakyat Bali, digambarkan seekor kura-kura raksasa menyangga Pulau Bali di atas punggungnya, dan apabila ia bergerak maka akan terjadi gempa bumi di Pulau Bali yang disangganya. Dikutip dari sebuah studi berjudul Makna Filosofi Keberadaan Ornamen Bedawang Nala di Dasar Bangunan Meru oleh Inyomen Widya Paramadhyaksa untuk mencegah agar kura-kura raksasa itu bergerak dengan leluasa, ditugaskan dua ekor naga bernama Naga Basuki dan Naga Anataboga untuk membelit erat sang kura-kura raksasa. Kedua naga ini ditugaskan untuk selalu mengawasi dan mencegah setiap pergerakan kura-kura raksasa yang menyangga Pulau Bali. Dalam konsep ornamen tradisional Bali, Bedawang Nala dinyatakan sebagai simbol magma di perut bumi yang aktivitas vulkanisnya bisa menimbulkan gempa bumi. Magma ini dibungkus oleh elemen tanah dan air yang ada di permukaan bumi yang disimbolkan dengan Naga Basuki dan Naga Anataboga. Tak hanya Bedawang Nala, arsitektur bandara ini juga mengadaptasi nilai Trihita Karana atau harmoni dengan Tuhan, alam, dan manusia, yang diterjemahkan ke tata ruang, ruang terbuka hijau, dan keterkaitan landscape dengan arsitektur. CEO Alien DC Hardiantoni Wiratama menegaskan, desain yang diusung tidak hanya menekankan aspek fungsionalitas dan teknologi, tetapi juga syarat makna budaya. Ia ingin bandara ini bukan hanya menjadi gerbang modern yang menghubungkan Bali dengan dunia, tetapi juga sebuah ruang yang hidup dan bernapas dengan ruh Bali. Secara visual, bandara tersebut mengusung konsep modern futuristik, tapi tetap menghadirkan identitas Bali yang kuat. Terminal dirancang ramah lingkungan dengan penggunaan energi terbarukan, sirkulasi udara alami, serta integrasi landscape hijau
yang memadukan panorama pegunungan dan Laut Buleleng. Dari segi kapasitas, diperkirakan bisa menampung 30 juta pengunjung per tahun, dengan rincian pengunjung internasional 24 juta per tahun dan pengunjung domestik 6 juta per tahun. Di dalam bandara juga ada 32 boarding brakes. Desain bandara itu menempatkan dua masa utama. Pertama, Transihub, yaitu pusat transfer multimoda, retail, dan aktivitas sosial komersial, dan yang kedua, terminal bandara, yaitu masa airside untuk operasi penerbangan. Tata letak master plan mengintegrasikan akses kereta, BRT, drop-off, dan dedicated lane untuk kendaraan ramah lingkungan, sehingga bandara diharapkan menjadi pusat aerotropolis yang mendukung urbanisasi terencana di sekitarnya. Zonasi yang dirancang juga termasuk Aerocity, Commercial Business District, Forest Park, hingga area hospitality dan education and cultural center sebagai bagian dari kawasan pendukung. Desain ini juga menekankan taman dalam ruangan sebagai ruang hijau sentral yang menerapkan kearifan lokal Bali dalam penataan ruang baik di dalam maupun di luar bandara. Untuk interior bandara dirancang dengan memadukan estetika tropis, ritual budaya, serta kenyamanan. Bentuk lengkung dan pola cangkang pada dinding atau atap terinspirasi dari tempurung kura-kura. Sementara itu, inner court dan retail yang berfungsi sebagai ruang publik, amphitheater untuk event budaya, dan square komersial yang menguatkan identitas lokal. Dikabarkan pula oleh Direktur Utama PT Bibu Panji Sakti, Erwanto Sat-Adiatmoko, bahwasanya groundbreaking pembangunan bandara ditargetkan pada tahun ini. Dengan peluncuran desain baru ini menunjukkan bahwa pihak terkait sudah siap dan tinggal menunggu waktu untuk groundbreaking agar target operasional di 2028 bisa tercapai. Jika mau mengejar target 2025 harus sudah groundbreaking, dan mudah-mudahan dalam 1-2 bulan ke depan bisa terlaksana. Erwanto tak menampik menetapkan lokasi pembangunan bandara baru itu tertahan selama 9 tahun. Ia menilai proyek ambisius itu akan berlanjut karena sudah masuk dalam RPJMN 2025-2029 yang diterbitkan oleh Presiden Prabowo. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.